Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Kasmordani dari kelas Administrasi Bisnis 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Dampak PSBB terhadap UMKM di Indonesia. Saya mengangkat judul Dampak PSBB terhadap UMKM di Indonesia karena saya membahas tiga. Yang pertama, apa pengertian dari COVID-19? Lalu yang kedua, bagaimana cara menanggulangi COVID-19 dengan kebijakan PSBB? Lalu yang ketiga, bagaimana dampak PSBB terhadap UMKM di Indonesia? Lalu tujuan saya menulis makalah ini adalah untuk menginformasikan kepada masyarakat apa pengertian dari COVID-19. Lalu yang kedua, bagaimana dampak PSBB terhadap UMKM di Indonesia. Nah, manfaat penelitian atau manfaat makalah yang saya buat untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana dampak PSBB terhadap UMKM di Indonesia. Permasalahan dunia saat ini adalah virus corona, terutama di negara Indonesia. Virus corona sangat mengganggu aktivitas dan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, virus corona juga sangat mempengaruhi di semua lapisan, di lapisan pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Dan yang paling sangat terlihat, sangat mencolok adalah di lapisan ekonomi. Di lapisan ekonomi karena banyaknya masyarakat Indonesia yang sebagian besar bekerja sebagai UMKM atau pekerja informal. Mulai dari pembahasan yang pertama, apa sih pengertian dari virus corona itu? Virus corona menyerang pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan kematian. Virus corona menyerang siapa saja, mulai dari bayi, ibu menyusui, atau anak muda, atau lansia. Nah, virus corona sangat rentan sekali menyerang para lansia. Virus corona bisa menimbulkan gejala ringan, gejala sedang, maupun gejala berat. Nah, namun beberapa kasus ada virus corona yang tidak menyebabkan gejala apapun. Itu lebih bahaya daripada yang menimbulkan gejala. Nah, virus corona cara penyebarannya sangat cepat, bisa melalui mata, hidung, dan juga mulut. Lalu pembahasan yang kedua adalah bagaimana cara mengurangi penyebaran virus corona melalui kebijakan PSBB. Tertulis aturan PMK nomor 9 tahun 2020 pasal 2, yaitu pemberlakuan PSBB terhadap kriteria kota, desa, provinsi maupun negara. Yang pertama, jika kasus COVID-19 kematiannya sangat tinggi dan penyebarannya secara signifikan. Yang kedua, kriteria yang kedua, adanya kasus epidemiologis yang hampir sama di negara lain. Untuk menanggulangi penyebaran virus corona, kita harus mengikuti aturan dari pemerintah seperti mencuci tangan setiap kita berada dimanapun, dan juga kita jangan lupa memakai masker. Jika di tempat itu tidak ada air, maka kita bisa gunakan hand sanitizer sebagai pengganti sabun pencuci tangan. Nah, selain kebijakan pemerintah yang diterapkan seperti itu, kebijakan pemerintah juga memberlakukan PSBB. Nah, apa sih sebenarnya PSBB itu? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar. PSBB mampu mengurangi penyebaran virus corona. PSBB diterapkan oleh pemerintah supaya mengurangi kerumunan, keramaian, dan banyaknya orang berkumpul di suatu tempat. Lalu pembahasan yang ketiga, bagaimana dampak kebijakan PSBB terhadap UMKM di Indonesia? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih UMKM itu. UMKM adalah pekerjaan yang dimiliki oleh perorangan atau badan perorangan. Bisa jadi seperti pedagang kaki lima atau pemilik usaha restoran. Dengan adanya kebijakan PSBB akan mempengaruhi UMKM di Indonesia. Nah, misalnya saja UMKM di Indonesia, pemilik toko ataupun usaha kecil
dan juga ojek online. Misalnya saja ojek online yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi. Nah, ojek online dia tidak memiliki penghasilan karena banyaknya orang yang takut untuk pergi keluar karena adanya virus corona tersebut. Nah, dengan adanya PSBB, maka restoran ditutup, banyak toko yang ditutup, serta wisata-wisata yang ada di Indonesia ditutup juga, sehingga pemasukan berkurang. Ojek online pun tidak mendapatkan orderan makanan dan juga penumpang. Itu akan mengakibatkan UMKM di Indonesia mengalami krisis ekonomi. Nah, untuk mengurangi dampak dari virus corona terhadap ekonomi di Indonesia, maka pemerintah harus menetapkan bantuan atau memberikan bantuan berupa sembako ataupun uang. Nah, solusi lain yang dapat digunakan para UMKM di Indonesia yang tidak memiliki penghasilan atau penghasilannya menurun karena virus corona bisa mengalihkan dengan cara memproduksi masker, memproduksi PDH, ataupun membuat hand sanitizer untuk kebutuhan masyarakat yang sekarang mengalami wabah virus corona. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.